pokoknya insya Allah mah ada jalan, sabar ya. Amin. Sabar. Makasih Kak Ivan. Sekarang kita kedatangan wanita cantik yang tangguh dan selalu menghadang masalah yang terjadi pada keluarganya ya. Kita panggil dia Mbak Vena Melinda. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat apa artikelnya, silakan. Fania Atta Bina Putri Vena Melinda jadi korban bully di sekolah, matanya dilempar batu. Jadi gimana sih Mbak, aku baru tahu ini. Sekarang kelas berapa emang? Kelas 2. Kelas 2. Sebenarnya udah lama ya, udah dari September kalau nggak. Oh kalau di sini memang spesialis mengundang cerita. Lagu aja ada lawas, masa masalah kita Lagunya ada Ayu lawas? Ting Ting aja keluar tahun kapan, ngetopnya kapan Can You? Oke, gimana sih Mbak itu? Iya sebenarnya bukan dibully, jadi namanya anak kelas 2 SD lagi istirahat, temennya nggak sengaja tuh ngelempar ada serpihan karet kecil, kan sekolahnya lagi direnov. Nah dilempar kena Fania, jadi yang bikin aku agak upset itu adalah gurunya nggak ngomong kalau dilempar sama rubber, ngomongnya kelilipan. Jadi aku nggak bawa ke dokter kan, nah pas jam 8 itu, jam 8 malam udah apa kayak ijo-ijo gitu, udah lengket, udah iritasi, udah infeksi. Di matanya? Di matanya, mata kanan lagi, dia udah bilang mama aku nggak bisa lihat. Coba kalau ngomong dari siang, aku bawa ke dokter. Jadi hanya masalah gurunya tidak open up aja sama aku. Nah di situ aku marah banget karena SOP-nya kalau kita drop anak dalam keadaan sehat, pulangnya apapun yang terjadi dia harus report dong. Harus sehat. Tapi alhamdulillah kepala sekolah juga nggak defensif. Kemudian gurunya udah minta maaf, jadi akan ada SOP before and after anak-anak tuh harus laporan. Mau itu batuk, kayak pilek. Jadi kita sebagai orang tua tahu kan. Iya. Itu aja sih miss-nya di situ aja. Tapi bukan dibully. Jadi anaknya juga udah solving problem, nggak boleh ngelempar yang kecil-kecil gitu kena mata gitu ceritanya. Oke, nah jadi ya wajar lah ya, maksudnya seorang ibu gitu ya, udah barisan terdepan ya membela ya. Ya aku histeris karena taunya jam 8 malam, coba kalau dari siang kan aku yang jemput. Aku tanya, kenapa? Iya Bu kelilipan. Oh ya udah, aku ya santai. Malah aku jalan kemana sama Fania. Tapi begitu makin malam kenapa dia makin, jadi udah ijo-ijo. Dan aku bawa ke UGD udah gak mau nerima karena dia udah infeksi. Dan UGD kan gak ada dokter mata, jadi harus nunggu besok sampai ke dokter mata. Itu yang namanya aku jejeritan, udah namanya ya gurunya aku marahin lah. Karena aku takut kan, kalau mata kan gak bisa diapa-apain. Oke. Itu aja sih. Tapi pulih kan Mbak? Pulih kan? Alhamdulillah. Cuma aku udah bilang pokoknya Fania harus ngomong dan dia diem aja. Harus pick up. Jadi kalau temen kamu ngelempar itu sengaja nggak sengaja kamu harus ngomong. Jadi mama tahu. Jadi tahu kejadiannya gitu ya. Iya, sebenarnya gurunya udah tahu kalau itu tuh ada lempar-lemparan, cuma dia ngomong kelilipan. Oke, jadi nggak open up aja, nggak jujur gitu. Oke, jadinya itu yang bikin kita kesel ya. Coba kalau ada kalau bicara yang sejujurnya mungkin kita akan lebih bisa terima. Kan bukan salah dia juga kan, namanya anak kecil gitu. Iya, kan. oke. Tapi katanya semenjak kejadian itu Mbak Vena, Verel dan juga Atala ini jadi lebih protektif ya ke Fania. Iya, ya sebenarnya yang marah sih Verel ya. Waktu itu dia langsung posting. Sebenarnya aku tuh nggak pengen posting supaya nggak rame kan. Cuma Verel tuh ngerasa ini ya salah satu dari bullying lah menurut dia karena dia nggak ngerti ceritanya. Dan aku masih cari tahu dari gurunya juga kan, telepon gurunya. Dia langsung posting aja jadi rame. Nah kalau Atala nganterin sampai ke UGD nungguin. Sampai jam 11 malam kita di UGD. Dan itu kan ya nggak bisa diapa-apain, hanya dikasih bor water dan Fania nangis mulu. Sampai yang kena mata kanan, yang kiri juga ikut nutup. Jadi udah infeksi dua-duanya. Nah, itu udah kan gak kuat nangga, iya. Iya, jadi dua-dua yang kena satu, dua-duanya hijau lengket kayak ada lemnya gimana sih? Terus dia bilang, mama aku udah nggak bisa lihat. Wah itu yang namanya aku udah umur segini kan panik attack ya. Ya itulah, sampai udah deh. Jangan sampai terjadi lagi lah kayak gitu. Oke. Baik, Mbak ini kalau ngelihat katanya ini Atala juga pernah dibully ya waktu SD. Nah kalau Atala dibully, waktu itu dia SD, setiap kali sekolah kan aku yang mandiin. Kenapa dia kok muntah-muntah? Ternyata sama guru kelas yang sebelahnya, dia tuh suka di apa sih namanya kalau kerahnya di
digituin, ditarik terus ditunjuk-tunjuk. Gue nggak peduli ya siapa mama bapak Itu lo. kakak kelas apa guru? Guru kelas lain. Sebenarnya aku tuh nggak tahu, setelah tahu si Atala muntah-muntah. Nah setelah aku tahu Baru Atala cerita. Tapi bukan hanya itu aja, setiap kali dia lewat mau ke toilet itu kan Atala namanya masih kecil ya, lari-lari. Itu gurunya tuh dorong ke pojokan dan kakinya tuh hampir kena ujung. Jadi ya selalu intimidasi lah intinya. Dan dia nggak ngomong tuh sudah berhari-hari begitu. Oke, nah pada saat itu tindakan dari Mbak Vena sendiri gimana? Ya langsung ke sekolah lah. Aku Mengakui nggak dia? bapaknya nggak ngaku lagi. Karena nggak ngaku aku pindahin ke sekolah. Oh pindah sekolah jadi? Pindah, se-feral aku pindahin yang nggak ada urusan bullying. Tapi karena aku udah nggak trust sama sekolahnya dan sekolahnya defensif. Dan waktu itu aku memang belum di DPR ya. Iya. Itu sih yang membuat aku waktu masuk DPR. Akhirnya mau terjun ke dunia Iya, aku passion banget politik untuk memperjuangkan apa regulasi payung hukum supaya sekolah tidak defensif. Akhirnya keluarkan Permendikbud ya. yang menyebutkan kalau sekolah defensif itu surat izin dari sekolahnya bisa dicabut. Harus. Itu salah satunya. Jadi kita sama-sama speak up lah soal Ya. ini gitu. Ya, tapi yang sebenarnya yang kecewa itu karena lebih ke kepercayaan orang tua kepada kependidikan ya. Iya, karena kan di ruang lingkup sekolah, Iya. ya sekolah harus tanggung jawab siapapun dan itu. harus mencontohkan Iya. ya semuanya dan saling terbuka ke orang tua murid dan itu wajib sekali gitu ya. Makanya terkadang ya maksudnya ya kalau sama kayak Sarwenda dia protek Iya, protek pasti. sekali, ini sekali bahkan minta rekaman CCTV. Iya. Semuanya. Nah, zaman Atala belum ada CCTV Oke. di ruang-ruang publiknya sekolah, belum satu keharusan. Oke. Sekarang harus. Oke, nah ini akhirnya menjadi trauma nggak waktu dia pindah ke sekolah baru, trauma nggak? Kalau Atala karena udah pindah sekolah yang ini memang zero bullying lah. Ya. Karena setiap sekolah harusnya punya sosialisasi bahwa kalau say no to drugs ya say no to bullying Ya. harusnya. Tapi tahun itu kan belum ada Permendikbud itu. Nah begitu Fania kejadian aku langsung mikirnya masa sih anak SD bully, pasti ini adalah sesuatu yang miss, yaitu gurunya yang tidak ngomong gitu. Tapi kalau bullying di sekolah Fania nggak ada. Yaitu yang aku tenang karena sekolahnya tidak defensif. Ciri-ciri tidak ada bullying ya sekolah tidak defensif. Oke. Mbak Vena, ini ada nggak sih yang kita minta Mbak Vena untuk bisa menyampaikan harapan kepada anak-anak nih ya? Bagaimana mamanya sebagai ya berjuang untuk mereka ya tanpa lelah sampai detik ini mereka selalu menjadi prioritas utama. Ya kalau buat Feral udah 28 tahun ini alhamdulillah masuk ke DPR RI, artinya dia udah jadi seseorang lah saat ini. Pesan aku cuma mudah-mudahan Feral bisa amanah, fatonah jadi pemimpin ya. Kalau Atala dia masih berproses, tapi aku doain terus. Nah yang Fania ini nih nempel, makanya kesini pun dia ikut. Kemanapun ada aku pasti ada Fania, karena dialah yang menjadikan aku tuh bisa move on seperti sekarang, bisa lebih pingin jadi orang yang lebih baik supaya dia punya icon kan. Anak perempuan kan harus punya icon, apalagi dia memang gak punya papa ya. Jadi itu yang beban aku adalah terus menjadi contoh supaya jadi bapak, jadi ibu buat Fania. Oke, jadi kalau ditanya ya di mana ada Fania di situ ada mamanya, di mana ada mamanya di situ ada Fania. Selalu bersama, tapi ini memang mesti diperhatikan juga untuk pendidikan ya. Jadi parents juga wajib untuk memantau kegiatan sekolah gitu ya. Karena sepengalaman ya waktu itu ya, ini ada sekolah di mana dia tidak boleh untuk mengabadikan foto, padahal itu cuman tembok sama anak kita doang. Misal kalau pentas kan orang tua tuh pengen anaknya foto tampil sendiri dan itu ada yang nggak boleh. Itu lucu sekali gitu dan apalagi itu kan sekolahnya sekolah license-nya luar negeri ya gitu dan ini kan di Indonesia ya. Dan maksudnya gini, kita juga nggak ngambil foto orang lain, maksudnya muka anak lain kan. Misalnya anak kita lagi pentas nih mau jadi kumbang, ya kan kita pengen punya kenangan dia supaya ada kenangan dia di waktu kecil dan itu nggak boleh. Aku juga pernah dulu jadi kumbang Om Mawat. Iya, borok lo. Lo jadi pohon sebelum baju kumbangnya dibayar. Jadi itu yang menurut harus diperhatikan. Jadi mungkin ini Dinas Pendidikan itu wajib untuk melihat terutama untuk anak-anak yang sekolahnya masih awal ya. Jadi itu harus ada perhatian khusus dan harus mengajarkan anak untuk berani speak up. Ya, untuk berani mengungkapkan sesuatu. Oke, nah Mbak ini ngomongin tentang Feral kan lolos nih menjadi anggota DPR. Katanya Feral ini siap tinggalkan dunia entertain. Gimana menurut Mbak Vena?
Sebelumnya aku sih yang kasih tahu Feral. Kalau udah jadi anggota DPR ya jangan main sinetron stripping, udah nggak mungkin. Apalagi dia mau masuk komisi 1, komisi yang menurut aku bergengsi ya. Karena Apa itu kan komisi pertahanan 1? keamanan, Oke. penyiaran, intelijen, BIN ya. Karena aku pernah di situ aku bilang, Kak, once kamu jadi politician ya kamu harus dedicated gitu. Jadi kalau udah milih jadi politician ya udah jangan nyambi lagi karena jadi politikus tuh udah waktunya udah habis. Belum nanti kunjungan ke luar negeri dan lain sebagainya, kunjungan daerah. Alhamdulillah sih dia nurut dan sekarang dia mau kuliah lagi kan. Dulu kan enggak, karena keasikan di sinetron. Sekarang dia harus upgrade ya, karena nanti staf ahlinya dia pasti S2 kan. Nggak mungkin dia kan lulusan SMA. Jadi aku bilang kamu harus kuliah di universitas yang akreditasinya juga bagus. Jadi yang benar-benar kuliah ya, bukan yang kayak gitu-gitulah. Oke. Jadi ya harus juga lebih minimal mengimbangi staff ya. Betul. Karena staff kan juga dia sangat amat membantu semuanya. Jadi harus imbang, jadi nggak main iya-iya aja malah nanti takutnya ya hati-hati bisa jadi terjebak ya. Betul. Dan yang paling penting harus firm ya. Jadi jangan kamu punya pikiran nanti bisa di-using orang untuk sesuatu yang korup gitu ya. Berbau-bau seperti itu aku udah bilang kamu harus firm banget gitu. Tapi sejujurnya dari hati mamanya nih ya, lebih suka ngelihat Feral jadi politikus atau jadi artis? Ya kalau sekarang aku lihat ya politikus lah. Aku aja nggak masuk, kalau dia masuk berarti dia tuh luck-nya ada, kemampuannya ada, elektabilitasnya ada, popularitasnya ada, ya why not? Ya it's time for him to continue gitu ya, my politic career gitu. Jadi buat aku udah waktunya aku fokus sama Fania, udah waktunya dia yang nerusin gitu. Dan ya politikus sekarang juga milenial juga bisa mewakili banyak milenial di luar sana Lebih idealis lah kalau anak-anak umur segitu. Mewakili anak-anak, ya eranya sekarang. Iya. Iya kan? Tunggu poliklinik. Oke, aku ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya, silakan. Vena Melinda ungkap rencana lebaran bersama keluarga di Jepang. Bentar, Igun dulu, apa sayang? Disuruh jadi poliklinik. Apa ya? Ya kan tadi kan Tante Vena kan Vera kan jadi politikus. Terus gue bilang, lu jadi politikus apa lu nggak mau, lu mau jadi poliklinik mau. Poliklinik. Main orang. Bercanda. Ayu ngajak bercanda. Iya, bercanda. Serius banget Mbak, mukanya tegang jadi mesti sering diolah mukanya biar gak ngaku. Kenapa mau lebaran di Jepang, Mbak? Mukanya. Sebenarnya nggak lebaran lah, tanggal 12 kan udah Iya. lebaran ya. Jadi ini Atala sih. Atala tuh diantara Feral, Fania tuh dia paling yang menentukan kita mau kemana tiap tahun. Jadi aku ngikutin Atala mau ke Jepang ya udah. Kita akhirnya ke Jepang rame-rame. Nah Feral nyusul, itu aja nurutin dia aja ini gitu. Lihat bunga sakura. Iya. Lagi sakura ya? Iya. Kan ini lagi musimnya kan? Iya. Sebenarnya nggak perlu ke Jepang, kita di studio juga ada nih ya kalau mau. Sama ya? Sama, iya benar ya. Siapa aja yang berangkat ke Jepang? Ya aku, mamaku, Fania, Atala, Feral nyusul. Oke. Berlima aja ya? Oke. Nah, memilih Jepang siapa yang milih? Atala kan? Atala. Atala maunya Jepang gitu. Atala maunya Jepang, ya udah nurut. Habis kalau dia nggak ikut kan susah. Aku kan nggak pakai tour guide. Dialah nanti tour guide aku sampai Feral dateng gitu. Oke. Jadi berarti ya berlima aja gitu ya. Berlima aja. Seru-seruan aja. Oke. Kita coba reka adegan ya. Ke Jepang, Oma? Oh iya, ke Jepang. Oke. Ceritanya Mbak Vena ini bertemu teman-temannya yaitu Igun di Jepang untuk lebaran di rumah Igun yang ada di Jepang. Waduh. Igun mengajak Mbak Vena untuk pergi ke rumah orang tuanya untuk silaturahmi. Wendy dan Ayu jadi orang tua Igun. Ya, ala-ala orang Jepang. Oke. Nah, Igun sungkeman sama Ayu dan Wendy Emang apa-apa aja pakai ini? cuci kaki. Igun sungkeman sama Ayu dan Wendy sambil cuci kaki Ayu. Karena selama ini sudah durhaka. Setelah sungkeman, Igun minta uang THR ke Wendy dan untuk nganterin Mbak Vena pulang ke Indonesia. Ini gue. Siapa? Lu pakai konde ini, Yu. Hah? Wen, ini Wen. Stay by. Krisna. Stand by. Belum bang, lagi persiapan bang. Krisna. Gak usah manggil Krisna. Yuk, pada bebenah, pada ngomel aja. Krisna baru operasi hidung, yuk.
Hari ini belum lepas perban. Oh Krisna udah jalan lepas perban ya? Lagian muka udah kayak bangunan sih, bongkar-bongkar mulu. Hai. Itu rubah paspor lagi itu. Ubah paspor lagi, nggak dikenalin sama migrasi. Kamera. Itu siapa? Suatu cerita Bang Vena bertamu ke rumah Igun terlebih dahulu. Kamera. Mbak. Kunci dulu dong. Roll. Action. Konnichiwa. Konnichiwa. Vena-san. Iya, Ivan-san. Yes, welcome back to Japan. Ini kan- Thank you, Menero Korori. Aku takut. Mari aku juga Moriri. Artinya apa, Ivan? Selamat datang, Oh, iya. selamat datang di rumahku Ivan, nih. aku tuh mau jalan-jalan, temenan Iya. ya, lihat bunga sakura. Ya, ini sakura. Kebetulan nih sakura ini memang sakura sekarang lagi tumbuh, Nek. Lagi tumbuh, Nek. Nenek, tahu nggak sih, Nek? Sakura ini aku beli di Mangga 2, Nek. Iya, tapi aku juga pengen kuliner. Oke, aku ada teman namanya Wendy Sang sama Ayu Sang. Dia yang bakal anterin. Oh gitu. Ibu bapak. Orang tua lu. Oh iya, Nek. Orang tua lu. Wendy dan Ayu jadi orang tua Igun. Oh, duduk dulu. Si Wendy. Ini bukan WC, itu rumah ya. Itu rumah. Kirain WC. Ayo WC. Gila-gila boker. Ivan, ini siapa sih, Ivan? Ini, Nek. Oh, Bapak, Ibu Ekene. konnichiwa. 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 Bapak, Apa kabar, Nek? baik go, Nek. Oh, udah lama Nek nggak kesini, Nek. Ih. Main dong, Nek. Ih. Teman, Ini anak kami namanya Dorayaki. Oh, Dorayaki. Bapak, Ya, mau diajak kuliner nih. Kuliner, Nek. Oh. Ya. Bukan. Mau makan coba. Sashimi. Coba geplak mau. Depan mah di Jakarta. Oh, sushi. Iya. Sushi? Susi Susanti. Makanan yang nggak pernah sepi mau? Apa itu? Ramen. Igun pun akhirnya memberikan tebak-tebakan dengan bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya. Jangan mainin. Diam. Orang nungguin dari Kebetulan saya juga ada teman. Teman dia orang Jepang lama tinggal di Arab. Teman orang Jepang. Ya, ada teman orang Jepang lama di Arab. Ya, Dine, ayo. Oh ya Dine. Oh iya. Arigato gozaimasu. Arigato. Ahlan wa sahlan. Aduh. Ivan, udah lapar. Iya, Yadi ini kebetulan punya restoran di Jepang juga. Apa? Makanannya apa? Ya, Jepang kan? ya, Di. Jepang ya. Itu ada makanan khas Jepang yang saya olah dari bahan-bahan leluhur kita. Apa? Bentar, ya di Sang, setiap ada tamu pasti menyapa. Kita berbaris. Kamu di ujung. Aku di mana? Kamu di sini. Aku nggak apa-apa, Oh, iya. kok, Tama. Oh, iya. Kamu di ujung. Kamu ujung. Iya, dia. Nah, ngapain nih? Ya, Ya Ruben, Ya, Yadi. ya Ayu, ya, ya, Di. ya Wendy, Ya, Di. ya Mbak Vena, Ya, Yadi. ya Perawan. Lagi. Dia tahu bener. Tadi tahu dia. Ya, kenapa lo ketawain gue? Emang gue masih perawan. Sekali lagi. Aduh, nggak apa-apa nih. Boleh dong. Ya Ayu, Ya, ya, Di. ya Wendy, Ya, Yadi. ya Mbak Vena, Ya, Yadi. ya Bajang.